Berarti rokok ini ada dampak positifnya? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya gitu. Kadang-kadang misalkan seperti Dampaknya tadi kita sudah ngomong kan, dampaknya saja tidak ada yang bagus. Gue pernah nyoba, cuman ya gue nggak dapet feel yang orang-orang bilang kalau ngerokok itu enak. Halo, saya Dr. Agus, spesialis kandungan. halo, saya Willy, dokter spesialis anak. Saya Dr. Effendi, saya dokter spesialis kandungan. Saya Dr. Fadila, saya dokter kandungan. Saya Dr. Bonita, saya seorang konselor menyusui. Saya Dr. Yoga, dokter spesialis anak. Saya Prima Raditya, dokter spesialis kandungan. Saya Viana, saya dokter spesialis anestesi. Dokter merokok nggak? Enggak, gue nggak ngerokok. Oh, saya nggak ngerokok sih. Saya tidak. Ini? Enggak. Enggak, saya enggak. Enggak, saya tidak merokok. Saya nggak ngerokok. Oh, saya nggak pernah sama sekali. Saya sebel banget sama perokok. Kenapa dokter nggak merokok? Gue udah pernah nyoba, cuman ya gue nggak dapet feel yang orang-orang bilang kalau ngerokok itu enak. Buat apa? Dulu pernah nyobain, cuma setiap saya nyobain tuh amandel saya kambuh. Nyoba berapa kali sama, amandel saya kambuh. Jadi ujung-ujung saya aduh udahlah, daripada repotin kayak gini, ujung-ujung saya nggak mau merokok. Karena yang pertama, rokok berbahaya untuk kesehatan. Yang kedua, saya nggak suka bau asap rokok. Yang ketiga, saya memang punya asma, jadi memang tidak boleh menghirup asap rokok terlalu banyak. Nggak suka. Pertama nggak suka baunya ya pertama ya. Kemudian memang tahu nggak sehat. Ya pusing ya kalau nyium bau asap rokok, kemudian batuk, ya tidak nyaman sih ya. Karena kalau saya ngerokok, saya pasti sesek. Karena saya ada asma. Jadi kalau ada asap rokok masuk nih, jarak 1 meter, langsung saya sesek. Jadi saya nggak bisa ngerokok. Asap rokok itu sendiri, selain orang bilang mengandung nikotin, tar, dan juga zat-zat yang oksidan yang lain, itu secara efeknya ke sistem pertahanan tubuh kita, terutama di saluran pernafasan bagian luar, itu merusak sekali. Apa sih dampak dari asap rokok? Dampak asap rokok ya, kalau kita ngomongin dampak secara keseluruhan, yang pasti tidak ada dampak yang baiknya. Pasti dampak buruknya. Bisa menyebabkan gangguan saluran pernapasan, baik itu infeksi, obstruksi, atau penyempitan saluran nafas. Bisa menyebabkan kanker dan gangguan pada sistem tubuh lainnya. Banyak ya, sebenarnya kan kalau merokok itu ada perokok pasif, ada perokok aktif. Dua-duanya sih sama-sama ada buruknya. Dampak yang secara umum yang pasti ada satu, akan menyebabkan gangguan pernafasan. Kedua, yang jelas pasti akan menyebabkan gangguan di jantung, menurunkan sistem imun, sehingga dengan menurunnya sistem imun akan gampang terkena penyakit-penyakit yang lain. Di bagian terluar hidung kita tuh kan, di saluran pernafasan nafas ya, hidung masuk ke tenggorokan, itu ada silia namanya. Jadi silia tadi, dalam fungsi yang normal kita tidak merokok, itu akan nyapu keluar semua komponen-komponen yang sifatnya tidak baik untuk tubuh kita, untuk saluran pernafasan kita. Fungsinya dia menyaring udara. Apabila saluran pernafasan tadi terkena efek dari rokok ini, fungsinya malah terganggu. Dia bukan nyapu kotoran itu keluar, malah dia mempersilahkan masuk ke dalam. Nikotin ini sebenarnya bisa digunakan untuk obat-obatan gitu ya. Kalau untuknya dia rokok ini ya lebih ke, kita lebih cenderung concernnya itu ke orang-orang yang berlebihan karena dia ada efek candunya. Baiknya mungkin bisa ngilangin stres kali ya untuk mereka yang suka. Berarti rokok ini ada dampak positifnya? Ada manfaatnya? Ada manfaatnya gitu. Kadang-kadang misalkan seperti contohnya orang yang harus jalan malam gitu ya, ngantuk, ya kan? Di tengah hutan misalkan, nggak ada tempat untuk istirahat, nggak ada rest area, ya pilihannya rokok. Mungkin di kafein nggak mempan, kopi nggak mempan, tapi ini kuat sih memang. Tapi kalau digunakan berlebihan, ya menjadi nggak bagus. Tapi kalau untuk perokok pasif, sebenarnya ruginya lebih banyak. Karena stres, terlepas stresnya mereka nggak dapat, tapi kerugian yang didapatkan oleh perokok aktif, perokok pasif juga dapat. Gitu. Bisa menyebabkan gangguan pernapasan, kanker, kemudian kalau ibu hamil itu akan berisiko ya terhadap kehamilan. Merokok itu, si asap itu kalau dia masuk ke dalam paru-paru anak, ya dia akan bisa bikin iritasi di paru-parunya. Sehingga yang paling jelas adalah
kemungkinan besar terjadi radang paru. Apa dampak asap rokok? Kalau terhadap anak pasti akan membahayakan satu saluran pernafasan yang pasti. Yang kedua ada risiko cancer nih seperti yang digambar. Pasti akan meningkat. Karena baunya itu menyengat ya, menyengat, nggak enak baunya. Asap siapa sih yang suka mencium bau asap ya? Pada dasarnya sih anak-anak itu nggak akan suka kecuali dikenalin. Sebaiknya anak-anak tidak merokok karena itu bisa mengganggu saluran nafas mereka yang pada akhirnya bisa mengganggu pertumbuhan mereka. Dampaknya tadi kita sudah ngomong kan, dampaknya saja tidak ada yang bagus, apalagi anak-anak yang secara notabene secara umur saja belum cukup dan jadi tidak boleh diperbolehkan untuk merokok. Anak itu secara lazimnya mencium bau rokoknya pasti nggak suka. Orang dewasa saja lebih gampang mendapatkan keluhan-keluhan yang tidak baik, gejala-gejala yang tidak baik, apalagi anak kecil. Anak-anak yang merokok ya nggak ada pentingnya, karena anak-anak itu memang kan cenderungnya tidurnya harus cukup untuk perkembangan pertumbuhannya gitu ya. Jadi dia nggak butuh substansi ini. Ya anak yang merokok ya tidak setuju ya saya ya, tidak. Ya segala usia, mau anak-anak, dewasa, lansia, sebaiknya dihindarin ya, karena tidak ada manfaatnya. Terhadap anak yang ngerokok, yang pasti pertama dia ngerokok itu pasti karena komunitas. Jadi kalau misalkan ada anak merokok, harus kita lihat komunitasnya. Apakah ada komunitasnya juga merokok. Terus yang kedua, ya dampak jangka panjangnya pertama, anak jadi susah untuk fokus belajar. Terus yang kedua, untuk dari segi kecerdasan atau kemampuan berpikir otaknya juga akan tidak baik. Aduh, kasihan banget ya menurut saya. Apalagi kan usia dini, usia muda ya, dimana organnya juga baru berkembang, belum sempurna. Sesudah itu dapat pengaruh lagi dari rokok. Ya otomatis lebih banyak dampak negatifnya ya. Bukan dibilang lebih banyak ya, emang dampak negatifnya jelas rokok ini. Diperbolehkan untuk merokok saya rasa ketika orang itu sudah cukup dewasa, dan kalau di Indonesia yang dikatakan dewasa itu 21 plus ya. Saya rasa usia dewasa di atas 20 atau 21 tahun di mana dia sudah bisa menentukan apakah ini baik atau tidak untuknya. Sebenarnya kalau usia yang diperbolehkan ya pasti saat dia sudah bisa memutuskan ya. Kalau di undang-undangnya kan 17 tahun ya, tapi sebaiknya sih di atas 20 tahun lah saat dia sudah punya income sendiri mungkin. Jadi uang-uangnya sendiri, bukan pakai uang orang tua. Kalau ngomong diperbolehkan ya sebenarnya rokok itu tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan. Tapi kalaupun terpaksa dalam tanda kutip, ya minimal sudah harus dewasa, minimal sudah 17 tahun ke atas. Kalau di atas 18 tahun mungkin udah dikategorikan dewasa, andai kata dia mau menggunakan ini nggak mungkin dilarang ya. Karena ini produknya di Indonesia terutama masih bebas ya. Kalau di luar negeri ada beberapa yang harus dengan resep, harus ke apotek belinya gitu ya. Sampai umur berapapun tidak diperbolehkan, kalau menurut saya. Karena begitu banyak dampak Iya, negatifnya. iya. Tapi kalau misalnya ya kita sering jumpain orang merokok ya itu pilihannya. Ya, tapi kalau dari segi medis tidak merekomendasikan pada usia berapapun, anak, dewasa atau lansia. Ini jawaban menjebak nih. Di mana-mana ngerokok itu ya tetap dianjurkan tidak boleh merokok. Jadi tidak ada batasan umur kapan dia boleh merokok atau tidak. Jadi sebaiknya ya kalau memang dia nggak ngerokok, ya nggak ngerokok. Nggak ada batasan umur. Pendapat saya lebih baik jauhi rokok. Umur berapa pun? Ya, di umur berapapun.